Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Manurung, NIM 5201143002 dari kelas Tata Busana A, Stambuk 2020, Prodi Pendidikan Tata Busana. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI, dan Bapak Nur Basuki, SPD, MPD, MPDT. Baik, langsung saja kepada setiap soal dan jawaban dari ujian tengah semester saya. Yang pertama itu, pertanyaannya adalah, di dalam mata kuliah desain pembelajaran, menurut pendapat Anda yang sebenarnya dirancang atau didesain itu apa? Jelaskan menurut Anda. Baik, menurut saya yang dirancang atau didesain dalam mata kuliah desain pembelajaran adalah cara pengajaran dalam suatu proses pembelajaran, di mana hal ini pendidik menyusun setiap teknologi atau media yang digunakan dan isi untuk membantu pendidik dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada setiap peserta didik atau siswa. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan pembelajaran? Jelaskan. Sebagai calon guru yang nantinya akan merancang desain pembelajaran, maka calon guru atau mahasiswa harus menguasai teori belajar dan teori pembelajaran. Sebagai calon guru yang nantinya juga akan mendidik berbagai jenis siswa dengan latar belakang yang berbeda, maka mahasiswa diwajibkan untuk menguasai teori belajar dan teori pembelajaran untuk mempermudah dalam memahami berbagai jenis cara peserta didik belajar dan mengetahui cara yang benar dalam mengajar, serta mampu mempertanggungjawabkan perilaku mengajarnya nanti. Tidak hanya itu, teori pembelajaran juga dapat menentukan bagaimana proses belajar itu terjadi. Jadi, menguasai teori belajar dan pembelajaran itu sangatlah penting. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek di bawah ini. A. Identifikasi kebutuhan pembelajaran. B. Identifikasi karakteristik peserta didik. C. Identifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi dampak yang akan terjadi adalah A. Jika mengabaikan kebutuhan pembelajaran, maka dampak yang akan muncul adalah seorang guru tidak akan mengetahui hal-hal yang akan diperlukan dalam belajar, serta hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan akan mendapat hasil yang buruk. B. Jika mengabaikan identifikasi karakteristik peserta didik atau training, maka guru tidak akan mengetahui bagaimana kualitas belajar seseorang dan tidak akan mengetahui cara membimbing dan mengerahkan siswanya. Hal ini dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang buruk. C. Jika mengabaikan identifikasi kemampuan awal peserta didik atau training, maka guru tidak akan mengetahui cara dan tingkatan pengetahuan muridnya. Selain itu, guru juga tidak akan mengetahui pengetahuan dan pembelajaran yang telah diterima oleh peserta didik
dan proses pembelajaran tidak akan selaras antara guru dengan peserta didik. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan dua teori dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjelaskan tugas-tugas pekerjaan saudara sebagai calon guru. Ya, sebagai calon guru atau calon pendidik, saya akan menerapkan dua teori yang menurut saya relevan. Yang pertama itu adalah teori kognitif, di mana teori ini merupakan perpaduan antara psikologi Gestalt dan teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah suatu proses dalam diri seseorang yang berhubungan dengan perubahan persepsi dan pemahaman, dan tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Dan yang lebih ditekankan dalam teori kognitif yaitu bagaimana proses dalam mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang kedua, teori humanistik, di mana teori ini menjelaskan proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori ini lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan yang kelima ialah, jelaskan pendapat saudari tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Baik, menurut saya adalah seperti ini. Desain pembelajaran merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk dipelajari, terkhusus bagi calon pendidik seperti saya ini. Karena mata kuliah ini mengajarkan bagaimana cara pengembangan pengajaran secara sistematik. Dalam arti, penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep. Dan hal ini tentunya akan mempermudah pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dan pada mata kuliah ini pula, calon pendidik akan mengetahui cara penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi dalam melakukan transfer pengetahuan secara efektif. Dan yang paling penting dalam mata kuliah ini, mahasiswa atau calon pendidik akan dididik untuk kreatif dalam menciptakan proses belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dan tentunya tetap efektif. Baik, sekian hasil presentasi dari ujian tengah semester saya. Apabila ada kesalahan dalam setiap tutur kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya.